Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP kelas 8. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Meldawati, guru matematika SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Kali ini kita akan membahas materi tentang unsur-unsur kubus dan balok. Mari kita simak penjelasannya. Siapkan pulpen dan kertasmu atau lembar kerjamu. Nah, sudah siapkan dengan posisi nyamanmu? Mari kita belajar. Melalui diskusi kelompok dan melalui pembelajaran ini, kamu akan mampu pertama menjelaskan unsur-unsur kubus dan balok dengan berbagai nama. Yang kedua, kamu akan mampu menentukan rumus panjang kerangka kubus dan balok. Lalu kamu juga akan mampu menghitung panjang kerangka kubus dan balok dengan berbagai ukuran. Dan kamu juga akan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan unsur-unsur kubus dan balok. Namun sebelumnya, mari kita ingat dulu bentuk bangun ruang kubus dan balok yang pernah kamu pelajari di SD. Yang manakah yang merupakan bangun kubus dan mana pula yang merupakan bangun balok? Dari gambar A dan gambar B berikut. Gambar A atau gambar B? Ya, kubus adalah gambar A dan gambar B adalah balok. Apa alasanmu? Silakan kamu tulis di catatanmu. Kemudian, kamu juga pernah belajar tentang bangun datar persegi dan persegi panjang di kelas 7. Nah, yang manakah yang merupakan bangun datar persegi dan mana pula yang merupakan bangun datar persegi panjang? Gambar A atau gambar B? Ya, gambar A adalah bangun datar persegi panjang dan gambar B adalah bangun datar persegi. Apa alasanmu? Silakan ditulis. Selanjutnya, kita akan dihadapkan pada suatu masalah. Mari kita cermati masalah berikut. Pak Masri ingin membuat akuarium untuk anaknya yang berbahan dari kaca dengan kerangka alma atau aluminium. Pak Masri hanya memiliki 4 batang aluminium yang masing-masing berukuran 1 meter. Berapakah ukuran maksimal kerangka akuarium yang dapat dibuat Pak Masri jika akuarium itu berbentuk kubus? Namun dan berapa pula ukuran maksimalnya jika kerangka akuarium tersebut berbentuk balok? Kemukakan jawaban sementaramu beserta alasannya. Silakan kamu tulis di lembar kerjamu. Nah, untuk mengetahui jawabanmu tepat atau tidak, mari kita pelajari dulu unsur-unsur kubus dan balok. Apa saja unsur-unsur kubus dan balok itu? Pertama, titik sudut. Ada lagi namanya rusuk, kemudian sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita akan pelajari satu persatu. Pertama, titik sudut kubus. Misalkan sebuah kubus bernama kubus ABCDEFGH. Yang manakah yang merupakan titik sudutnya? Ini dia A, titik sudutnya B, apalagi? Silakan siswa-siswi semua melanjutkannya di dalam lembar kerja atau buku catatannya. Kemudian, setelah siswa-siswi menuliskan titik sudut kubus tersebut, jawab pertanyaan ini, berapakah banyak titik sudut kubus semuanya? Selanjutnya, titik sudut balok dengan nama balok PQRS TUVW, yaitu pertama titik sudutnya P, lalu Q, apalagi R, dan seterusnya. Silakan siswa-siswi semua melanjutkannya. Setelah itu, berapakah banyak titik sudut balok semuanya? Dan apakah sama banyak titik sudut kubus dan balok? Kenapa? Silakan siswa-siswi tuliskan jawabannya di lembar kerja. Kemudian, unsur-unsur kubus berikutnya adalah rusuk kubus. Kubus yang bernama tadi kubus ABCDEFGH, rusuknya adalah AB. Apalagi? BC. Nah, itulah
yang menjadi rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H. Apalagi? Silakan Ananda lanjutkan nama-nama rusuknya. Kemudian jawab pertanyaan ini, berapa banyak rusuk kubus? Bagaimana ukuran setiap rusuknya? Lalu, jika panjang salah satu rusuk kubus A, B, C, D, F, G, H itu adalah 5 cm, berapakah panjang seluruh rusuk kubus tersebut? Nah, apabila Ananda sudah dapat menjawabnya, lanjutkan dengan kegiatan ini. Jika kamu ganti 5 cm tadi dengan huruf R, bagaimanakah cara menghitung panjang seluruh rusuk kubus? Nah, seluruh rusuk pada sebuah kubus disebut dengan kerangka kubus. Nah, maka apakah rumus untuk menghitung panjang kerangka kubus tersebut? Silakan ditulis di lembar kerjamu atau di catatanmu. Selanjutnya rusuk balok. Balok dengan nama balok PQRSTUVW mempunyai rusuk yang pertama namanya PQ, apalagi QR, dan lanjutkan oleh siswa-siswi semua. Nah, berapa banyak rusuk balok semuanya? Kemudian bagaimana ukuran setiap rusuknya? Silakan tuliskan pasangan rusuk yang sama panjang, lalu beri nama atau istilah masing-masing pasangan rusuk itu dengan istilah atau nama yang sesuai dengan ukurannya. Berikutnya rusuk balok. Jika panjang rusuk PQ 10 cm, panjang rusuk QR 5 cm, dan panjang rusuk PT 6 cm. Berapakah panjang seluruh rusuk balok tersebut? Silakan siswa-siswi buat jawabannya di dalam lembar kerja. Dihitung, kemudian setelah siswa-siswi memperoleh jawabannya, kita ganti 10 cm dengan huruf P. 5 cm kita ganti dengan huruf L, dan 6 cm-nya kita ganti dengan huruf T. Setelah itu, bagaimanakah cara menghitung panjang seluruh rusuk balok? Nah, jadi seluruh rusuk-rusuk pada sebuah balok itu disebut dengan kerangka balok. Dari kegiatan siswa-siswi tadi, apa saja istilah yang digunakan pada rusuk-rusuk balok itu? Lalu, apa pula rumus yang digunakan untuk menghitung panjang kerangka balok? Silakan dikerjakan di lembar kerjanya. Selanjutnya unsur berikut adalah sisi kubus dan balok. Sisi kubus ABCD FGH adalah ABC, apalagi BCGF, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Kemudian berapa banyak sisi kubus semuanya? Bagaimana pula bentuk sisi kubus tersebut? Begitu juga dengan sisi balok PQRSTUVW. Yang mana yang menjadi sisi balok PQRSTUVW? Itu dia, PQRS. Apalagi QRVU. Nah, siswa-siswi bisa melanjutkannya. Kemudian berapa banyak sisi balok? Bagaimana bentuk sisi balok itu? Silakan dijawab. Nah, unsur berikutnya adalah diagonal sisi kubus dan balok. Yang mana yang menjadi diagonal sisi kubus A, B, C, D, F, G, H? AC, ya, itu diagonal sisi kubus ya. Apalagi BD. Apalagi BG. Nah, siswa-siswi pasti bisa melanjutkannya. Kemudian jawab, berapa banyak diagonal sisi kubus? Begitu juga dengan diagonal sisi balok PQRSTUVW. PR, apalagi QS, kemudian PW. Nah, lanjutkan, teruskan nama diagonal sisi balok PQRSTUVW. Berapa banyak diagonal sisi balok? Silakan dijawab. Unsur berikutnya adalah diagonal ruang kubus dan balok. Yang mana pula merupakan diagonal ruang kubus dan balok? Diagonal ruang kubus ABCD FGH adalah AG. Perhatikan ya. Apalagi HB. Nah, apalagi? Silakan siswa-siswi lanjutkan. Kemudian berapa banyak diagonal ruang kubus? Demikian juga dengan diagonal ruang balok PQRSTUVW. Yang pertama PV, kemudian QW,
Apalagi? Silakan diteruskan. Nah, kemudian jawab berapa banyak diagonal ruang balok. Dan unsur yang terakhir itu bidang diagonal kubus dan balok. Yang mana pula yang menjadi bidang diagonal kubus ABCDEFGH. Nah, ini dia ABGH. Apalagi CDEF. Apalagi BDHF. Nah, ayo dilanjutkan. Nah, kemudian berapakah banyak bidang diagonal kubus? Kita lanjutkan dengan bidang diagonal balok. PQ, VW, apalagi RSTU, apalagi QSWU. Nah, seterusnya siswa-siswi bisa melanjutkannya di catatan atau lembar kerja dan jawab berapa banyak bidang diagonal balok. Setelah itu, dari rangkaian kegiatan tadi, siswa-siswi semua pasti sudah tahu rumus untuk menentukan panjang kerangka kubus dan rumus menentukan panjang kerangka balok. Bisakah kamu menemukan jawaban dari masalah di awal tadi? Apakah jawaban sementara kamu tadi sudah tepat? Silakan kamu tuliskan di catatanmu atau lembar kerja yang sudah kamu miliki. Setelah itu, kamu dipersilakan untuk membuat kesimpulanmu tentang unsur-unsur kubus dan balok pada lembar kerja atau buku catatanmu. Dan pada akhir kegiatan ini, kamu akan diberikan tugas praktek, yaitu tugas berkelompok dalam rangka membuat satu kerangka kubus dan satu kerangka balok dari pipet atau dari besi. Nah, ingat ya, setiap kelompok harus ukurannya yang berbeda. Kemudian untuk tugas individunya, kamu lakukan sendiri ya. Nah, ini soalnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.